Oke teman-teman semua, kali ini Mhm. kembali lagi ke YouTube channel Up Lombok Mhm. bersama saya Rizal. Jadi pertama saya membuka dengan sebuah pertanyaan. Mhm. Pernah nggak terpikirkan kalau teman-teman itu pergi ke 10 negara Mhm. tapi dalam waktu 8 bulan? Kalau saya belum pernah, tapi orang di depan saya ini sudah pernah Alhamdulillah. melakukan itu, pernah mengalami Heeh. itu. Jadi the one and only Mhm Om mhm. Lili Gunawan, selamat malam Om. Selamat malam Om, Ya. siap. Jadi kalau teman-teman tuh pernah nonton Hitam Putih atau di tahun 2020 ya, Mhm waktu itu Om ya? mhm. Mhm mhm. Nama Om tuh lagi banyak diomongkan, terutama saya sering Mhm mhm mhm. nonton waktu itu. Mhm mhm. Siap. Nah Mhm. itu sebelum kita masuk ke sana teman-teman semua, Mhm mhm. kita kenalan dulu sama Om Lili. Namanya Om Ya, Lili siap. ya Om ya? Ya, Lili Gunawan? Lili Gunawan Lili Gunawan. Ya, Mhm. lahir di Solo, saya lahir Solo? Solo, ya. Oke, coba ceritain dulu waktu kecilnya Om gimana? Kecilnya sih mungkin nggak jauh beda dengan orang lain lah. Ya, Hidup di desa, kemudian menikmati suasana desa. Belajar saya di Solo dari SD sampai SMA kan. oke. Baru pindah ke SD, SMA Jakarta di kerja. Solo ya? Ya, sampai SMA kita di Solo. Oke. Kuliah Mhm. waktu itu ke Di Depok, saya di Depok. Depok, Iya. oke. Mhm mhm mhm. Jurusan sastra, Iya, saya sastra Inggris, sastra jurusan Inggris. sastra Inggris ya. Jadi sastra Inggris terus Mhm S2 mhm. juga. Ya, S2 kita manajemen ya, Ya, magister jadi manajemen ya. Mhm. sastra Inggris ke manajemen sangat bertolak belakang, tapi nggak Ya, apa-apa ya, namanya juga berkorelasi sih. pilihan ya, Mhm preferensi gitu. mhm mhm. Tapi besar atau tumbuh di Jambi itu ceritanya gimana tuh Om waktu itu? Saya besar di Solo, jadi Di Solo tapi ya ke Jambi Jambi gitu? itu karena bapak ibu transmigrasi, jadi bapak ibu tinggal di sana, udah selesai kuliah kita kerja di sana, ngajar di sana. Oh ngajar di sana, berapa tahun tuh Om? Heeh, dan dapat jodoh di sana. Dari tahun Alhamdulillah. 2002 sampai 2009 nih ngajar dulu. Mhm. Berarti besar di Solo tapi pindah ke Mhm. Jambi, dapat jodoh Mhm. di Jambi. Jodoh di Jambi, tinggal di Jambi. Siap. Istrinya sekarang di sini ya? Istri Jambi. Oh di Iya, Jambi. heeh. Yang tadi tuh anaknya ya? Ya, Ya anak. Balda ya? Ya, si Oke. Balda. Mhm. Baik, Mhm. dari Solo terus ke Jambi Mhm dan mhm. berarti pekerjaannya apa Om? Pendidik atau apa? Dulu ngajar, kalau sekarang ya kita di jalan aja. Jalan ya? Jalan Heeh. apa dulu? Jalan beraspal atau jalan Nah, yang kita seperti touring apa? kan, ya Touring gitu orang ya? mengenal saya di sana. Oke. Heeh, kita sambil nulis, Heeh. ya ada usaha yang lain juga sih di rumah kan. Mhm. Oke. Mhm. Penulis, pengajar, Mhm mhm. terus apa lagi Om? Pengajar sama anak-anak aja dulu pengajar, Dulu, sekarang enggak kan? sekarang Heeh, nggak ya? sekarang enggak, sekarang Oke. fokus nulis dulu. Oke. Ya. Sampai sekarang masih nulis ya? Masih. Masih. Sambil jalan kita kan, perjalanan kita bukukan kan, kita tulis. Mhm. Berarti perjalanannya Om tuh mulai dari SMA nulis ya? Sampai Enggak sekarang? juga Oh enggak enggak juga. juga? Berarti mulai aktif nulis dari SMA itu nulis tapi bukan tulisan perjalanan gitu kan. Tulisan-tulisan ya namanya anak SMA di mading, nulis di itu oh aja. iya iya. Tapi mulai mengenal dunia tulis-menulis dari SMP, bahkan dari SD juga udah suka nulis juga Ya. kan. Sampai sekarang udah Mhm. menulis beberapa novel juga ya? Ya tapi belum diterbitkan. Belum diterbitkan? Masih dalam proses. Masih dalam Mhm proses, mhm. ditunggu aja Mhm. novelnya karya Om Lili. Mhm mhm. Dan sekarang Mudah-mudahan. ada di Lombok teman-teman semua, Mhm mhm. ya jadi ini saya juga baru kenal hari ini Om ya. Mhm Jadi mhm kita mhm. salam kenal tadi udah ngomong di belakang. Mhm mhm. Dan sebuah Mhm mhm. kebahagiaan bagi saya untuk bertemu hari ini dengan Om Lili. Siap siap siap. Mhm mhm. Jadi sekarang umurnya sudah Sekarang udah 41. Iya, 41, 41 tahun, udah tua. tua. Oke, kita ketika Mhm mhm. alasan Om waktu itu kenapa ingin Mhm mhm. maksudnya dengan melewati 10 negara waktu itu Mhm coba mhm. ceritain dulu motivasinya dari awal mulanya waktu itu Mhm seperti mhm. apa? Jadi kita berjalan itu tahun 2019 2019? dari Jambi ke Mekah melewati 10 negara. Jadi perjalanan itu kita beri judul Ride for Mom. Jadi kita Right berkendara for untuk Mom? ibu ya. Oke, Jadi kita ride itu untuk ibu saya ya ibunya Balda itu kan. oke. Ibu saya, ibunya Balda berarti istri saya kan. Iya, Ya, kenapa Ride for Mom? Karena kita sambil berjalan itu mengumpulkan 1000 pesan cinta untuk ibu targetnya. Walaupun akhirnya tercapai lebih dari itu. Nah, maksudnya tulisannya 1000 pesan cinta itu ya, jadi apa Om? 1000 pesan cinta itu kita kumpulkan untuk nantinya ditukarkan dengan undangan haji untuk Bisa ya? ibu dan istri. Waktu itu? Ya, saya nggak tahu waktu itu bisa atau tidak kan. Iya, Yang kita lakukan aja dulu, oke. ya alhamdulillah bisa gitu kan, bisa dan Bisa. bisa sampai Mekah, tulisannya juga selesai, juga insya Allah ibu akan bisa naik haji.
tahun. Ya, seharusnya tahun ini, cuman kemungkinan tahun depan insya Allah. Ya, tapi 2020 waktu itu sudah naik haji Om ya? Dia belum. Kita hanya umroh Berarti, aja. berarti ke Makkah aja gitu? Umroh. Umroh aja? Iya, umroh aja. Oke, dengan Balda juga waktu itu ya, berdua sama ya? Balda. Berdua. Yang umur 4 tahun? Iya, umur 4 tahun. 10 negara, tapi sebelum ke 10 negara berarti ke Jakarta dulu ya kan? Iya, ke Semarang. Terus habis itu pertama ke Malaysia. Berarti setiap negara tuh tempat singgahnya tuh ada cerita tersendiri dong Om? Seperti apa tuh? Pastilah. Ya, setiap negara beda kultur, beda masyarakatnya, pasti ada lah. Kisahnya masing-masing, keunikannya masing-masing kan. Tapi intinya semuanya aman, tidak ada masalah, sampai ke Mekah lancar-lancar aja sih, alhamdulillah. Berarti dari Malaysia terus ke mana waktu itu? Ya, dari Indonesia kemudian saya ke Brunei dulu. Brunei dulu ya? Ya, Kuching, Brunei, kemudian Sabah, baru nyebrang ke Kuala Lumpur kan. Baru ke Thailand, baru ke Myanmar, kemudian ke India, dan Pakistan, Iran, baru Dubai, baru Saudi kan. Terakhir ke Saudi Arabia. Dan itu unik ya teman-teman semua menggunakan motor ya. Motor yang dibawa ya waktu itu Yamaha NMAX 155 tuh ya. Iya, 155. Yang sampai sekarang masih ada motornya ya? Masih ada? Masih. Waktu itu selama perjalanan ada kendala nggak motornya apa gitu? Kendala sih ada ya, cuman nggak terlalu signifikan mengganggu perjalanan lah, aman-aman, masih aman-aman saja. Oke, berarti tidak ada kendala sama sekali ya? Ada, cuman ya cuman tidak terlalu mengganggu. Iya, pecah ban tuh nggak ada gitu ya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Jadi selama perjalanan dari Indonesia ke Mekah dan baliknya tuh mulus-mulus aja gitu ya? Enggak juga. Oh, enggak juga ya, maksudnya tidak ada kendala yang begitu. Ya berarti lah. Gitu. Berarti gitu Om ya? Iya betul. Iya. Capek nggak waktu itu Om? Pastilah, pasti capek lah kan. Capek. Iya. Jadi dinikmati aja. Oke. Ada nggak orang yang pernah seperti itu yang jadi motivasinya Om waktu itu? Maksudnya ada nggak? Banyak sih, orang Indonesia udah banyak sih. Banyak ya? Yang sampai ke London, sampai ke Himalaya, yang ke Mekah itu juga udah ada 2 orang sebelum saya gitu kan. Berarti Om yang ketiga ya? Ya, setahu saya yang ketiga, tapi nggak tahu sih yang jalan kaki juga ada, yang naik sepeda juga ada. Ya, maksudnya sebenarnya perjalanan kita sih bukan perjalanan yang luar biasa, udah banyak. Saya nggak tahu juga kenapa kemudian yang saya lakukan menyita perhatian publik gitu kan. Iya. Mungkin timingnya kan. Timingnya pas. Ketika media digital sedang menggeliat, kita berjalan gitu kan. Ya, jadi karena itu. Ya, yang jadi pertanyaan saya adalah itu 8 bulan. Berapa duit yang dihabiskan waktu itu Om? Saya lupa juga itu, nggak pernah ngitung duitnya karena saya nggak bawa duit kan. Ada duit serius? Jalan. Ya saya di rumah cuma bawa duit 400.000 kan. Ada uang jalan, nggak ada uang ya bersabar, menunggu aja gitu aja. Serius 400.000? Iya, jadi kalau ditanya berapa uangnya saya nggak pernah ngitung. Saking banyaknya ya, maksudnya 40 juta mungkin ya? Enggak. 400.000 ke Mekah itu angka yang kecil, tapi saya rasa mungkin ada backingan apa gitu Om ya? Ya Tuhan kan kaya. Tuhan ya. Allah kaya. Ya, Allah seperti makan. halnya Bang kan. Dari lahir sampai sekarang coba saya tanya. Apa? Ongkos makannya udah berapa? Pernah hitung nggak? Belum. Nah, nggak pernah hitung. Kalau dihitung banyak kan. Sehari 100.000 kali berapa tahun sudah umur? Berarti sebenarnya sama aja. Artinya Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ketika kita mencukupi kebutuhan, bukan mencukupi kebutuhan Allah ya, menyenangkan Allah gitu. Kita akan dicukupi. Tidak semua bisa dihitung. Luar biasa ya. Saya tepuk tangan dulu teman-teman semua untuk ini sebetulnya di sini banyak orang teman-teman ya. Jadi bukan saya berdua. Tadi saya pikirnya ada berdua saya sama Om Lili, cuma ternyata banyak juga. Iya. Oke, itu pertama ada temanya ada right for mom ya. Right for mom. Right for mom. Yang kedua tuh pernah saya dengar right to the east. Right to east. Right to east. Ke Timor Leste. Iya, ke Timor Leste. Saya lihat artikelnya ketemu sama Presiden pertama Timor Leste, Sanana Gusmao. Iya, Pak Sanana Gusmao. Itu ceritanya gimana tuh? Diundang atau gimana tuh Om waktu itu? Saya sedang menulis buku tentang cinta. Jadi salah satu pemateri atau materi tentang itu adalah Sanana Gusmao. Sehingga saya ke sana, kemudian ya alhamdulillah lah dimudahkan bisa ketemu beliau. Ketemu beliau itu kan bukan hal yang gampang gitu kan. Apalagi minta waktu khusus beliau karena beliau sibuk. Ya qadarullah kita diizinkan ketemu, ya alhamdulillah kita banyak mendapatkan pandangan-pandangan baru lah tentang apa itu cinta, bagaimana implementasi cinta seperti itu dari beliau kan. Berarti memang niatnya ke Timor Leste ketemu ya, tapi diterima dengan welcome gitu Om ya? Ya alhamdulillah diterima di rumahnya, bahkan dijamukan dengan beliau kan. Masya Allah ya. Sebuah hal yang bagi saya susah sekali para muda yang masa ketemu sama Presiden Timor Leste.
Ya mantan presiden. Iya. Mantan presiden ya. Iya. Pertama lagi. Berarti setelah itu katanya juga pernah ke situ lagi berapa kali ya? Ya, akhirnya setelah itu udah 2 kali setelah itu. 2 kali ya? Ya, setelah pertemuan dengan Pak Sanana, kemudian pernah sana nganter teman-teman. Terus 2 kali lah antar teman-teman ke sana. Alhamdulillah lancar-lancar aja sih sampai sekarang. Berarti udah berapa negara Om ya rata-rata kalau udah dihitung maksudnya dari 10 negara tadi terus Timur Leste 11 lah juga. berarti, sama Timur Leste 11. 11. Tapi tips untuk teman-teman di luar yang mungkin mau mengikuti jejaknya Om tuh ada nggak tips khusus? Mungkin apakah motornya? Ya, sebenarnya yang pertama niat yang kuat aja. Niat yang kuat ya. Bukan hanya ke Mekah ya, setiap tujuan hidup itu harus dipegang kuat niatnya. Kemudian diikhtiari dengan kuat juga. Kemudian dipersiapkan dengan baik, habis itu jalani, serahkan kepada Allah sudah. Kalau kita Muslim, kalau kita Kristen, serahkan pada Tuhan kita masing-masing. Kalau kita beragama lain kan, seperti itu aja. Sebenarnya rumus hidup tidak begitu sulit kan. Niat ya. Niatkan, kuatkan usahanya, sudah jalani. Di balik itu ada uang juga yang harus lumayan ya. Ya itu namanya ikhtiar. Itu bagian dari ikhtiar. Ya. Niat itu berhubungan dengan hati. Kalau usaha itu ya berhubungan dengan sesuatu yang terlihat kan. Benar. Bisa kekuatan jasadnya, ya uangnya, ya faktor-faktor lainnya. Selebihnya ya serahkan aja sama Allah. Allah yang mengaturnya seperti itu. Sekarang Om ada di Lombok sudah ke sekian kali Om ya. Saya dengar tadi udah ke 6 kali. Ya, 6 kali ya. Naik motor ya sudah. Ya ke sini. Ya. 6 kali dan agendanya pasti beda-beda juga Om ya. Sekarang memang tujuan untuk singgah saja. Enggak sih, kita ya silaturahmi dengan teman-teman. Pengayaan tulisan juga. Alhamdulillah kemarin sempat ke Gunung Rinjani juga sama anak-anak ya. Ya Lombok selalu menarik sih. Lombok selalu menarik. Banyak hal yang bisa 3 hal yang menarik di Lombok apa? Keindahan, keramahan, kearifan. Keindahan, keramahan dan kearifan. Ya. Tepuk tangan dulu dong penonton. Keindahan pasti alam ya. Enggak alamnya aja, manusianya juga indah-indah kan. Baik-baik ya. Keindahan itu kan tidak hanya alam. Manusia pun juga indah itu. Masya Allah. Manusia indah. Iya, jasadnya. Semua fisik bisa digambarkan dengan keindahan. Keindahan alam, keindahan manusia ya. Ya. Yang kedua apa tadi Om? Lupa saya. Kearifan. Ya, kearifan itu berhubungan dengan attitude, berhubungan dengan wise gitu kan. Artinya berhubungan dengan bagaimana seseorang menerima orang lain itu kearifan. Itu yang Om temui di Lombok. Ya, bukan hanya di Lombok aja sih, hampir semua daerah dan Lombok salah satunya. Ya, yang 3 keramahan. Keramahan itu bagaimana orang menerima seorang itu kan. Saya kira Lombok punya itu. Dan masyarakat Lombok sangat baik, ini perlu dipertahankan itu. Luar biasa ya. Jadi saya sebagai warga Lombok benar juga ternyata hal yang luar biasa dari seorang Om Lili dan memang benar mungkin nggak cuma di Lombok ya teman-teman ya di daerah lain juga hampir sama ya keindahan kearifan dan keramahannya juga hampir merata di seluruh Indonesia dan ini kita sebagai warga Indonesia juga harus mempertahankan ini Om ya. Jangan sampai ini luntur dari apa namanya negeri kita tercinta dan waktunya Om juga gak banyak hari ini. Mungkin yang ingin Om sampaikan untuk orang-orang atau teman-teman di luar sana itu seperti apa Om? Maksudnya untuk teman-teman yang mau mengikuti jejak Om atau yang seumuran saya atau maksudnya tujuan hidup kita itu sebenarnya apa gitu Om? Mungkin Om terkenal dengan pengembara gitu. Apakah harus mengikuti jejak Om atau seperti apa gitu? Ya, saya kira setiap manusia punya sense-nya masing-masing. Punya passionnya masing-masing. Jadi tidak harus ikuti jejak saya gitu kan. Tapi kalau harus mengikuti jejak saya ya kalau saya sih hidup untuk mati. Artinya apa yang kita lakukan dalam hidup ini ya bagaimana nanti ketika mati ringan pertanggungjawabannya dan membuat kita menjadi nyaman setelah berpindah alam gitu aja. Hidup untuk mati ya? Ya memang hidup untuk mati kan. Iya. Tapi kalau kita mikir itu tiap hari kayak kita nggak akan hidup-hidup ya Om. Enggak juga, salah. Hidup, karena kita mempersiapkan kematian kan. Iya. Kalau kita hidup hanya untuk hidup, betul. Kita akan melanggar semua aturan. Betul. Karena kita tidak pernah ingat nanti akan mati kan. Makan kenyang sampai perutnya pecah. Bermaksiat sepuasnya sampai kita puas. Ya. Tapi kalau kita ingat mati kita akan sadar akan itu. Dan ya teman-teman, sekarang kita lagi ada di salah satu tempat nongkrong yang luar biasa. Ini ada di daerah Jatiselo ya. Namanya adalah Baby Bar Cafe Mewah. Betul ya? Mewah ya. Mepet sawah ya. Mepet sawah ya. Kita minum dulu Om. Kopinya silakan diminum dulu. Terima kasih. Oh. Ini signaturenya Baby Bar. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah.
Tadi juga kita sempat minum tuak manis ya, kata Omnya di setiap daerah pasti ada ya Om ya. Ya, setiap daerah Ya, ada sih. makanan khas yang pernah Om coba di Lombok yang paling enak tuh apa? Pasti sate ya, sate rembige. Itu rembige. Heeh. Terus, Apa lagi? Leceng pernah Om gak? ya tadi habis makan itu juga. Oke. Banyak sih, cuman nggak apal namanya. Oke. Enak-enak makanan Oke. sini enak-enak sih. Jangan oke, terakhir. Mungkin pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya? Oke. Ini pertanyaannya langsung jawab Om ya. Oke. Pak Jokowi atau Verdi Sambo? Saya kira saya tidak punya kewenangan untuk menjawab itu. Karena bukan ranahnya saya. Oke. Terima kasih Om Lili ya. Terima kasih. Terima kasih udah mampir di Baby Bar Cafe Mewah dan Amin. podcast ya Up Lombok. Jadi semoga perjalanan lancar hari ini. Langsung balik ya Om ya? Belum masih Besok, ada sekitar 2 harian lah sini kan. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton podcast ini dan bakal tampil di YouTube Up Lombok. Insya Allah. Jadi jangan lupa subscribe di bawah ini dan sekian, terima kasih dan sampai jumpa.